Oke, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan Setiap Hari. Harapan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, Bapak Ibu Saudara-saudari tetap dalam keadaan baik dan terus dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan harapan saya juga dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, dimanapun kegiatan-kegiatan Anda dan apapun pekerjaan-pekerjaan Anda, kita harus selalu ingat bahwa ada hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu sekurang-kurangnya kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Apalagi jikalau kita merenungkannya, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, bahkan bisa mengaplikasikannya. Wah, itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan pasti memperhitungkan itu semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya selalu tekankan dan selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita ini di dunia ini hanyalah sementara saja. Hidup kita di dalam dunia ini hanya sekedar untuk memelihara dunia ini dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi ini akan sangat berharga ketika kita mempergunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berkehendak di hadapan Tuhan, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, untuk hal-hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Wah, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberi kesempatan dari Tuhan. Itu sungguh kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang melebihi daripada itu. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, tentu firman Tuhan ini sangat penting, terutama untuk pertumbuhan kerohanian kita, iman kita, supaya iman kita lebih bertumbuh dan tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kukung perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai kemerdekaan seperti ayat yang sudah kita baca, tentu itu suatu hal yang sangat-sangat kita syukuri. Kemerdekaan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat kita hormati, suatu hal yang patut kita ucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya memberi renungan kita atau pembelajaran firman Tuhan kita pada kesempatan ini, yaitu hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, banyak orang di luar sana yang salah menggunakan kemerdekaannya. Banyak orang yang salah mendefinisikan kemerdekaan. Banyak orang yang salah di dalam mempraktekkan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Alkitab sempat ada jemaat yang salah menggunakan kemerdekaan mereka, yaitu jemaat Korintus. Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23, mereka harus selalu ingat akan kemerdekaan yang mereka dapatkan dari Rasul Paulus atas pemberitaan Rasul Paulus. Paulus mengingatkan bahwa mereka telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, jangan sampai mereka mengikuti hal-hal dunia. Jangan sampai mereka terlena oleh hal-hal dunia, tetapi tetap berdiri teguh bersandar kepada Tuhan.
bersandar akan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, mempergunakan kemerdekaan kita sebaik-baiknya. Nah, sama dengan kita sekarang ini. Jikalau kita mau menerima Kristus sebagai orang yang telah membebaskan kita, jikalau kita mau menerima Kristus sebagai orang yang sangat mengasihi kita, tentu hidup kita akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan rasa syukur, berterima kasih. Karena kalau kita lihat bahwa definisi kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan, suatu keterlepasan dari sesuatu yang mengikat, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan saja, secara real, secara nyata, misalkan jikalau kita diikat pakai tali tangan kita, jikalau tubuh kita diikat dengan tali, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa beraktivitas, kecuali ada orang yang melepaskan kita. Baru kita bisa bergerak lepas, bebas. Kita bisa pergi kemanapun kalau kita sudah lepas. Nah, sama dengan kerohanian kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Jikalau tidak ada Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita tidak akan bisa lepas dari ikatan, yaitu dosa. Kita tidak bisa lepas dari tuntutan maut. Oleh sebab itulah Tuhan membebaskan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, itu adalah suatu bukti kasih Tuhan bagi kita. Nah, bukti kasih Tuhan sekarang ini bagi kita yang masih kita rasakan atas keselamatan jiwa kita, yaitu kita masih diberi kesempatan bisa menikmati hidup ini, bisa menikmati kesempatan ini. Itu karena kasih Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat akan Tuhan. Kita harus selalu ingat akan pembebasan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang yang ingin hidupnya berguna bagi Tuhan, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada untuk hidup bagi Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang menunda-nunda waktu. Wah, saya masih muda katanya. Nah, tunggu tua sajalah saya melayani Tuhan. Atau orang yang sudah tua, aduh, saya sudah tidak mampu lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk melayani Tuhan. Saya tidak sanggup lagi untuk bekerja bagi Tuhan. Oh, tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Selama masih ada kesempatan bagi kita di ini, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, kita masih bisa melayani Tuhan melalui apa? Yang paling kecil, kita bisa melayani Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita bisa berdoa, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang lain, mendoakan para pelayan Tuhan. Itu suatu pelayanan yang kecil bisa kita lakukan, tetapi berefek besar. Dan bagi anak-anak muda, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kehidupan kita sampai di mana. Tetapi selagi masih ada kesempatan saat ini, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Pergunakanlah itu dengan sungguh-sungguh berhikmat, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menyesal kemudian. Karena jikalau kita sudah berada di dalam maut, ketika kita sudah terjun dan sudah dihampurkan, sudah dilemparkan ke dalam maut, kita tidak bisa kembali lagi begitu. Itu tidak seperti kita dilempar ke kolam dan bisa naik lagi begitu. Dan seperti kita masuk ke dalam rumah bisa keluar lagi. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah masuk ke dalam maut, tidak ada harapan lagi buat kita bisa keluar dari tempat itu. Sungguh celaka, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak ingin kita masuk ke tempat itu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menawarkan keselamatan bagi kita. Kita harus menerimanya dan mengucap syukur atasnya, sehingga kita bisa melayani Tuhan dalam berbagai apapun.
Dan lebih-lebihnya lagi, lebih penting, jikalau kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang lebih mulia lagi, kita bisa membawa orang pada kebenaran, membawa orang kepada arah yang lebih baik. Yang dulunya menuju maut, yang sekarang berbalik menuju kehidupan kekal, yang tidak lagi menuju kepada kematian kekal, melainkan bisa berbalik kepada hal yang lebih baik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa manusia akan dibinasakan. Itu tidak ada. Tuhan tidak pernah membuat hal itu terjadi. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia untuk disiksa, untuk disengsarakan, untuk menderita. Tetapi Tuhan mengizinkan manusia diuji. Tuhan mengizinkan manusia mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya imannya tetap teguh dalam Tuhan, supaya kita bisa terus ingat akan Tuhan. Karena dengan hal-hal penderitaan, karena dengan hal-hal cobaan, ujian, kita bisa melihat iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan apa kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, mempergunakan kemerdekaan kita dengan baik. Karena kemerdekaan kita itu adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita salah mempergunakan kemerdekaan kita, ingat bahwa dosa selalu mengintai kita di mana saja. Jangan sampai kita lengah. Jikalau kita diuji dan kita tidak tahan, maka kita akan jatuh. Nah, jikalau kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kisah-kisah Alkitab, yang diuji imannya itu Ayub. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ayub, keluarganya meninggal, habis semuanya, istri, anak-anaknya, dan bahkan juga peliharaannya pada habis mati. Dan bahkan dia tidak punya apa-apa lagi, harta bendanya habis semua. Tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya itu. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu baginya. Nah, oleh sebab itulah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat kita, kalau kita mau datang kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berpikir lebih jernih, lebih hikmat, lebih bijak lagi, supaya kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan terima kasih atas anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, yang begitu sangat-sangat besar untuk kita, dan kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita renungkan dalam hati kita, supaya iman kita semakin hari dapat bertumbuh, dan kita bisa belajar bahwa di dalam dunia ini banyak godaan, dalam dunia ini banyak cobaan dan tantangan. Tentu kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, supaya kita terus dikuatkan. Dan Tuhan akan selalu tetap setia kepada orang-orang yang mau datang kepada Dia dan mau bersandar kepada Dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Sekiranya firman Tuhan ini bermanfaat dan dapat memberikan dorongan bagi kita dan motivasi, supaya kita lebih sungguh-sungguh hidup dengan segenap hati melayani Tuhan, dengan sekuat tenaga kita, dengan sekuat kemampuan kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa
memiliki pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin. Oke, biarlah firman Tuhan selalu kita baca, selalu kita renungkan, supaya kita bisa ingat terus akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan bagi kita yang telah membebaskan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada saat ini. Saya Ari Putradi mengucapkan Maranatha.